السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ثم أما بعد، جماعة صلاة subuh بارك الله لنا ولكم جميعا في عافية. Kita lanjutkan pembacaan Sahih Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat atau berdoa. Dalam bab yang ke-19 di sini, judulnya adalah bab qaulillahi ta'ala wa salli alaihim. Wa man khassa akhahu bid-du'a'i duna nafsi. Ya, itu Imam Bukhari rahimahullah memberikan judul bab firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Itu di sini diambil kalimat yang berkaitan dengan syahidnya. Wa salli alaihim. Ini doakanlah dia. Doakanlah mereka orang-orang yang bayar zakat. Lengkapnya ayat itu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah olehmu wahai Nabi zakat dari orang-orang yang bayar zakat itu, ya, sebagai sedekah wajib. Tutahhiruhum, kau bersihkan harta mereka dari kepemilikan fakir miskin dan yang lainnya, dan kau sucikan mereka, yakni dengan itu mereka akan suci dari sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat bakhil, sifat tamak dan yang lainnya. Wa salli alaihim, dan doakanlah orang-orang yang bayar zakat itu. Sungguh doamu untuk mereka menenangkan hati mereka. Maka ya jamaah sekalian, dikomentari oleh Imam Bukhari di sini, yaitu mengkhususkan doa untuk saudaranya, dan dia tidak mendoakan dirinya sendiri. Ini boleh seseorang mendoakan orang lain, ini selain dirinya, walaupun tidak mendoakan dirinya. Wal aslu, walaupun sebenarnya asal usul tentang doa ini
seseorang apabila mendoakan orang lain, afdalnya mendoakan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu mendoakan orang lain. Rob, seperti dalam doa tasyahud, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga Allah memberi keselamatan pada kita, dan setelah itu semoga Allah memberi keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi di situ mendoakan diri kita dulu, baru kita mendoakan orang lain. Contoh misalnya juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Doa siapa ini ya, ikhwan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan dirinya, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi orang yang menegakkan salat. Berarti seseorang itu sebenarnya bisa salat itu karena diberi nikmat oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk salat dan yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Setelah mendoakan diri sendiri agar dimudahkan menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami terimalah doa kami. Coba perhatikan di situ kalimat Rabb disebut dua kali. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min Rabbana wa taqabbal du'a. Oh, tiga kali. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, wahai Rabbku ampunilah aku. Nah, setelah mendoakan dirinya sendiri, setelah itu wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Setelah itu walil mu'minin, dan ampunilah kaum mukminin yauma yaqumul hisab, pada hari hisab. Nah, ini contoh yang sempurna. Ya, boleh yakni afdalnya seorang mendoakan dirinya sendiri, setelah itu mendoakan orang-orang terdekatnya, anak-anaknya, orang tuanya. Iya, setelah itu baru mendoakan kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Itu jemaah sekalian. Kalimat Rabb di sini disebut dalam satu doa ada tiga kali. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli. Tiga kali Rabb sebut. Inilah makna tadarru'a yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Ini adalah kata Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah, hadhihi al-ayah min ajma'i al-adillah ala adab ad-du'a. Ayat ini dua ayat ini merupakan ayat yang paling lengkap tentang doa, tentang adab berdoa.
Allah Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'a. Hendaklah kalian berdoa kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Tadarru' itu artinya itu dengan ilhah. Ilhah itu artinya bersungguh-sungguh dan mengulang-ulang. Di antara bentuk pengulangan yaitu disebut nama Rabb. Makanya doa-doa di Quran itu sering nama Rabb. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbana Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Penyebutan doa-doa dalam Al-Quran dengan nama Rabb dan diulang-ulang itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya yang berdoa dengan menyebut namanya yang paling agung. Di antara nama yang paling agung Rabb, Rabbi atau Rabbana, dan disunnahkan diulang-ulang. Sebagaimana dalam hadis ada seorang yang yutilus safar ash'ath akhbar, yaitu perjalanan yang panjang dan rambutnya penuh dengan debu, badannya kotor. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kalimat Rabbi disebut 3 kali. Itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Kemudian wa khufyah. Khufyah itu artinya dengan suara yang pelan yang hanya didengar oleh dirinya atau di depannya, di sekitarnya. Kalau dia sendirian ya untuk dirinya lah. Kalau dia mendoakan orang lain, ya didengar oleh yang kita doakan, supaya dia mengaminkan. Begitu jemaah. Iya. Nah ini Nabi mengamalkan ayat ini surat At-Taubah ayat 103 ketika Ali Abi Aufa, keluarganya Abu Aufa membawa zakatnya keluarganya, maka Nabi mendoakan Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, rahmatilah atau pujilah keluarga Abu Aufa dan keluarganya. Maka di sini adalah seorang yang dia petugas zakat, petugas amil zakat, yakni mengambil zakatnya orang untuk didistribusikan, diambil dan dibagikan. Amil ketika menerima zakatnya muzakki, orang yang bayar zakat itu, hendaklah dia mendoakan orang yang bayar zakat. Kemudian doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dan juga Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa kita ini ya jamaah, hendaklah banyak-banyak mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita. Kita doakan. Nabi Ibrahim saja mendoakan anak-anaknya. Apakah dikabulkan doanya? Dikabulkan. Kedua anak Nabi Ibrahim yaitu siapa? Ishak dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Itu jadi nabi dan rasul. Itu. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, sungguh aku menempatkan keluargaku ya
di tempat wadi, ini dataran rendah, wadi yang ghairi dzar', tidak ada sama sekali tanaman di Mekah. Waktu itu nggak ada tanaman, ya memang sampai sekarang. Mekah itu kan gersang ya. Ya baru-baru ini aja ditanami-tanami itu. Ya, ada pohon-pohon itu. Tidak ada kehidupan, nggak ada orang sama sekali. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang terhormat, yang suci, yaitu Ka'bah. Waktu itu belum ada. Tapi Allah yang menyuruh, Allah Ta'ala menyuruh kepada kekasihnya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, agar menempatkan keluarganya, yaitu Hajar, beserta putranya yang masih bayi, yaitu Ismail, di tempat yang sama sekali gak ada kehidupan. Barakallahu fiik. Gak ada tanaman, zara', gak ada tanaman, dan juga gak ada orang. Di samping rumahmu yang terhormat, yang mulia, itu yang di situ nanti akan dibangun Ka'bah. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami melakukan ini agar mereka menegakkan salat. Ya. Maka mari kita doakan ya ikhwan, anak-anak kita itu setiap hari. Anak-anak dan istri kita. Dan juga orang tua kita. Doakan setiap hari. Apa rahasianya ya ikhwan? Ya, yang pertama karena mereka orang terdekat kita. Ya, makanya urut-urutan berbuat baik itu, yang terdekat itu siapa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bidzil qurba. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kemudian wasahibi bil jam, dan seterusnya. Itu urut-urutan kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik. Yang pertama, hak Allah, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, serahkanlah ibadah kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Setelah itu, siapa manusia pertama yang disebut oleh Allah, kita harus berbuat baik. Wabil walidaini ihsan, dan kedua orang tua berbuat baiklah kepada dia, keduanya sebaik-baiknya. Setelah orang tua siapa? Wabil qurba, kerabatmu. Ya, ini orang-orang terdekatmu yang paling dekat, ya istri, anak. Kemudian setelah itu yang berkaitan dengan orang tua kita, yaitu kakek, nenek dari keduanya, kemudian saudara-saudara kandung kita, kemudian saudara-saudari kandung, kemudian paman dan bibi dari bapak ibu kita, kemudian ponakan. Itu kerabat dekat itu. Keponakan kita. Ya itulah yang dimaksud dengan wabidzil qurba, yang dekat dengan, karena sering ketemu atau satu nasab atau karena perkawinan. Makanya besok mertua itu termasuk kerabat. Iya, mertua itu termasuk kerabat dekat dari jalur perkawinan. Kalau tadi yang kakek, nenek, saudara kandung, kemudian paman, bibi, itu dari jalur nasab, orang tua kita. Maka baik-baiklah dengan mertua ya, karena dia telah memberikan hadiah kepadamu, anak yang dia sayangi dan dia pelihara dari kecil dengan penuh kasih sayang.
sampai gede ayu, hah? Terus dipek sama antum. Masa kita ngepek gitu aja terus gak berbuat baik sama orang tuanya? Perhatikan orang tuanya, bantulah dia. Iya, semampu kita. Gitu ya jemaah. Nabi SAW, apa yang bikin cemburu Aisyah terhadap Khadijah ya kan? Radhiyallahu anhum. Nabi kalau menyembelih kambing, berpesan kepada jagalnya, nanti bagikan sebagian dagingnya kan dibagi-bagi, berikan kepada diantaranya kepada siapa? Teman-temannya Khadijah atau orang terdekatnya Khadijah. Masya Allah. Sampai Aisyah mengatakan, aku belum pernah cemburu kepada wanita yang lebih besar daripada Khadijah. Sudah meninggal beliau. Khadijah radhiyallahu sudah meninggal. Walaupun demikian, Nabi SAW berbuat baik dengan orang-orang dekatnya Khadijah. Masya Allah. Ya, kawan. Begitu pula dengan orang-orang terdekat dari istri kita. Kasihlah, senangkanlah dia, mereka. Begitu ya, jemaah. Nah, begitu pula dengan doa-doa. Begitu pula dengan doa-doa kita. Doakanlah mereka. Kerabat kita itu kita doakan. Kan kita juga senang ya kan kalau di surga nanti ketemu sama kakek nenek kita, ya. Selain orang tua ya jelas sudah pasti itu kerabat, yakni selain orang tua dan istri, anak, suami. Itu adalah saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi. Kan senang kita kalau ketemu mereka di surga. Karena diampuni oleh Allah, karena kita doakan mereka selama di dunia. Makanya kita kalau mendoakan Rabbi firli wa li walidayya wa li ajdadina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat wa li ahli baitina wa dzurriyyatina wa li aqribaina. Jadi kerabat itu didoakan juga ya. Minimal itu didoakan lah. Karena kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik sama kerabat. Di antara bentuk berbuat baik adalah dengan mendoakan mereka. Sebab kalau kerabat itu juga kita nggak pernah mendoakannya, nggak pernah berbuat baik, kemudian mereka tersesat, kita juga sedih. Kalau dapat berita misalnya anak paman murtad, kasihan, murtad, karena ibunya murtad, jadi dia ikut ibunya. Iya, itu aja udah sedih ya. Apalagi yang lain. Tapi ya jemaah, kita kembali kepada bab kita. Waqala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu sebentar. Kalimat salat di sini dalam surat At-Taubah ayat 103 itu maknanya doa. Iya. Jadi salat itu ya jemaah. Wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Ini doakanlah mereka. Berarti salat itu secara bahasa sinonim dengan doa. Jadi salat yang kita lakukan ini ya jemaah, salat 5 waktu, itu secara bahasa maknanya adalah salat. Doa, maknanya adalah doa. Bagaimana kaitannya? Jelas, sudah pernah kita bahas pada 2 bab sebelumnya, bahwa ternyata di dalam salat itu isinya doa. Minimal seseorang ketika berdoa, ketika salat ada harapan dia kepada Allah. Bahkan ketika sholat dia banyak berdoa. Makanya usahakan sholat itu
yang khusyuk. Ya ikhwani, apa arti khusyuk ya ikhwan? Khusyuk itu tuma'ninatul qalb wal khasyah wat tadarru' wal dhil. Itu khusyuk itu maknanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab A'malul Qulub, menukil perkataan para ulama. Khusyuk itu ketenangan hati, kemudian takut, kemudian tunduk dan berharap dan merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah khusyuk. Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat. Nah, bagaimana orang bisa khusyuk? Ya, salah satu yang harus dia pahami dan dia praktekkan adalah dia punya harapan kepada Allah dengan doa itu. Dengan apa? Salat itu. Ada harapan supaya diterima salatnya dan diampuni dosanya dan diterima doa-doanya. Maka di sini pentingnya kita memahami bacaan salat supaya kita khusyuk salat kita. Sebab kalau kita nggak paham, apalagi nggak ada harapan sama Allah, badannya di masjid, hatinya ada di luar masjid, apakah itu khusyuk? Nah. Oh iya, satu lagi makna khusyuk, yaitu mengagungkan Allah. Jadi ada 5 itu makna khusyuk terkandung dalam kata khusyuk, mengagungkan Allah. Bagaimana seorang salat mengagungkan Allah sedangkan dia tidak mengenal Allah yang maha agung dan dia tidak memahami apa yang dia baca? Mari kita tingkatkan salat kita ya kan, kualitasnya dengan memahami bacaan salat dari takbir sampai salam. Jadi wasalli alaihim maknanya ud'u lahum, doakanlah mereka. Ya, dan juga di sini dibawakan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beberapa orang. Ya Allah, ampunilah Ubaid ibn Abi Amir. Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dzambahu, dosa-dosanya. Ini penulis jadi Imam Bukhari mengambil dalil ini tentang bolehnya mengkhususkan doa untuk saudaranya. Walaupun yang berdoa itu yaitu Rasulullah SAW tidak mendoakan diri. Itu ya kawan. Khusus mengenai mendoakan anak-anak itu ada maziyah khasah. Mendoakan anak-anak kandung kita ini itu ada keistimewaan khusus. Kata Rasulullah SAW, thalathun la yuraddu fihim ad-du'a. Di antaranya al-walid liwaladihi atau al-walid ala waladih. Begitu lafaz hadisnya. 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, doa orang tua untuk yang kebaikan untuk anaknya, atau doa orang tua keburukan untuk anaknya. Hati-hati loh ya, jangan mendoakan buruk anak-anak ya. Walaupun betik
menurut pandangan orang tuanya dia itu nakal. Tapi nakal dalam batas-batasnya lah ya. Atau tahu kisahnya Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pimpinannya itu, dia cerita waktu kecil, sebagaimana anak-anak Mekah, ya, itu ketika orang tuanya kedatangan tamu, maka dia keluar mengambil tanah pasir, kemudian makanan yang ada di ruang tamu itu diginikan sama Abdurrahman Sudais waktu kecil. Maka uminya lihat, ya Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Ukhruj, anta imamul haramain. Masya Allah. Wahai Abdurrahman, apa yang kamu lakukan ini? Keluar, jangan ganggu di sini. Kamu itu imamnya dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Subhanallah. Ini kalimat tapi didengar oleh Allah yang ada di atas arsy. Dan Allah mudahkan Abdurrahman yang masih kecil itu kemudian menghafal Al-Quran. Nah, sekarang dia sudah profesor, doktor. Abdurrahman As-Sudais. Tahu apa yang sekarang terjadi dia? Beliau adalah pimpinan para imam Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Dua. Ini kalimat yang diucapkan oleh umiknya itu langsung dikabulkan oleh Allah. Iya. Maka ya jangan menunggu berdoa kalau lagi marah. Gue elek ngamuk baru dak dongakno. Loh ya tiap hari kita doakan anak-anak kita. Antara azan dan koma, sisipkanlah, niatkan itu, masukkan itu anak-anak dan keluarga orang tua juga dan juga kerabat di dalam doa-doa kita. Iya, setiap hari, siang malam. Ya di samping itu juga kita bimbing mereka. Kita arahkan mereka. Baik. Ya, jadi itu keistimewaan mendoakan anak-anak ya. Mustajab. Seperti doanya Nabi Ibrahim tadi. Dikabulkan langsung oleh Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalim. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian berupa kalimat, perintah, maka beliau segera melaksanakan dengan sempurna. Maka setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aku menjadikan kamu sebagai orang yang diteladani untuk umat. Langsung Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan anak-anak keturunanku ya Rabb. Bayangkan ya Rabb. Maka apakah doa ini dikabulkan? Allah jawab begini, qala la yanalu ahdi adh-dhalim. Yani iya, aku kabulkan itu, anak-anakmu, keturunanmu akan menjadi tokoh-tokoh agama yang diteladani. Apa itu? Menjadi nabi dan rasul. Ishak, dari Ishak kan lahir Yakub alaihi wassalatu wassalam, itu lahir para anbiya wal mursalin sampai Nabi Isa. Itu dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Adapun dari Ismail satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan hanya tokoh agama dalam artian Nabi dan Rasul, mereka juga jadi apa? Ulama. Ada yang dari Bani Israel, ulama Bani Israel, dan juga ulama dari bangsa Arab.
Karena bangsa Arab itu dari salah satunya dari keturunan Ismail ibn Ibrahim. Karena Nabi Ismail menikahi wanita Arab asli dari kabilah Jurhum dari Yaman. Arab asli itu. Arab asli itu bahasa Arabnya Arabul Aribah. Arab asli. Ya. Maka keturunan dari Nabi Ismail ini Arab. Tapi ada Arab yang musta'ribah. Campuran, ada darah Arab. Apakah dari bapaknya, dari ibunya? Kalau ini dari bapak. Dari ibu. Karena ibunya ini dari kabilah Jurhum. Asal usul Nabi Ibrahim alaihissalam dari Irak. Irak, Kanaan. Kemudian pindah ke Syam, Palestina. Ya, di sekitaran Baitul Maqdis itu. Makanya di Palestina itu ada kota namanya Khalil, Al-Khalil. Yang dirubah sama Israel menjadi apa? Hebron. Itu kotanya Nabi Ibrahim. Di situ ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah dan makamnya Ishak dan Yakub. Ada di situ, dekat situ, di komplek itu. Yang sekarang jadi masjid. Ada masjid di kuburan situ. Ya. Al-Khalil. Sekarang dirubah jadi Hebron sama orang-orang Israel. Kalau mau ke situ, kunjung ke kuburan itu harus melewati 2 pemeriksaan tentara Israel. 2 tempat. Suasananya kayak di penjara. Satu-satu. Jangan coba-coba bawa besi apa itu. Walaupun itu pemotong kuku, jangan dibawa itu. Itu bunyi itu. Karena ada detektor logam. Kalau itu bunyi, urusannya diinterogasi nanti. Mereka pakai senjata otomatis. Begini. Di tangan. Kayak perang suasananya. Itu ya cuma. Allah musta'an. Kita kembali kepada ini ya kawan. Ya Allah ampunilah Ubaid, Abi Amir dan Abdullah bin Qais. Sebenarnya banyak sekali doa-doa Nabi untuk keluarganya itu seperti Nabi mendoakan Aisyah radhiyallahu anha. Iya, ya Allah ampunilah Aisyah dan seterusnya. Begitu pula semua istri-istrinya Nabi itu didoakan sama Nabi. Begitu pula Nabi mendoakan orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Dan mendoakan kaum muslimin. Mendoakan orang-orang yang berbuat baik sama dia. Contohnya Anas. Anas bin Malik itu kan menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun. 9 tahun. Maka Nabi diundang sama Ummu Sulaim, uminya Anas. Ada itu hadisnya di sini. Tidak tahu bab yang keberapa itu. Nanti ada itu khusus kisah itu. Tapi di sini saya sampaikan karena ini berkaitan. Maka Nabi mendatangi rumahnya Ummu Sulaim. Di situ ada Anas bin Malik. Kemudian Nabi berdoa panjang katanya. Kata Anas, Nabi mendoakanku dan keluargaku semua kebaikan dunia akhirat. Di antara doa-doanya beliau, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu wa atil hayatahu ala ta'atik wa waghfir lahu wa ahsin amalahu waghfir lahu.
Itu yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas dan anaknya Anas. Dan berkailah apa yang kau beri kepada dia. Dan panjangkan umurnya. Dan baguskan amalnya. Dan ampunilah dia. Ada 6 permintaan yang Nabi panjatkan kepada Allah untuk Anas. Untuk Anas. Adapun untuk keluarganya, semua kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas dan putra anak-anaknya. Maka kata rawi, Anas itu termasuk salah satu orang terkaya di Medina. Jadi doa Nabi dikabulkan Allah. Kemudian Anas itu anak laki-lakinya ada 70 lebih. Dari mana tahu? Ya rawi tadi itu yang meriwayatkan mengatakan bahwa ketika Anas meninggal, yang mengantarkan di antara pelayat yang mengantarkan ke kuburan 70 anak laki-lakinya Anas. Hitung puluh. Ya kan ternyata bukan hanya Anas yang anaknya 70-an itu ya kan. Ada 4 sahabat. Ya. Ya tentunya istrinya 4, subur kabeh. Kemudian juga budak-budak wanitanya subur-subur. Ya nggak masalah, orang kaya. Ngasih makan mereka tiap hari nyembelih berapa kambing nggak masalah. Kambingnya ya banyak. Iya dia kaya, kambingnya banyak, ontanya banyak. Tinggal dibeleh aja sudah. Tiap hari makan nasi mandi atau maklubah dengan lauk daging. Ya kalau 70, taruhlah misalnya satenya per orang 10 tusuk. Ping 70, kalikan aja berapa itu? 10 kali 70. 700 tusuk. 700 tusuk itu kira-kira, ya ini perkiraan di zaman sekarang ya. Itu kira-kira berapa ekor kambing gitu. Ya antum hitung sendiri lah ya. Ahli kambing pasti tahu itu. Nah, yang biasa jualan sate kambing tahu lah dia. 700 tusuk. Itu baru satenya loh ya. Belum maroknya, gulenya. Belum yang lainnya, rotinya dan lain sebagainya. Ya kayak pondok pesantren gitulah, 70 anak pesantren gimana ya cara ngasih makannya. Sudah begitu. Nggak masalah, dia kaya. Iya. Kemudian dia termasuk sahabat yang paling akhir yang meninggal. Ini umurnya panjang, 90-an lebih. Kemudian sebentar, tadi itu baru anak laki-laki 70. Lah kemana anak perempuannya? Loh, anak perempuannya di rumah kan tidak mengantarkan ke kuburan. Dan jumlahnya kurang lebih. Jadi kira-kira berapa itu? Ada riwayat disebutkan di bawah di beberapa lembar setelah itu jumlah anaknya keseluruhan itu kurang lebih 120 lebih. Ya. Dan itu sunnah ya kawan, banyak anak itu sunnah. Kata Rasulullah SAW, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Dalam kalian menikahi wanita yang penyayang. Yang penyayang sama anak. Mana caranya kita bisa tahu ya? Gimana caranya mengetahui bahwa wanita itu penyayang sama anak? Ada 2 macam. Yang pertama mungkin dia janda. Dan dia sayang sama anaknya. Jelas kalau itu. Lah kalau gadis gimana? Cara mengetahui bahwa dia sayang sama anak. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah mencium seorang bayi. Gak tahu apakah itu cucunya atau anaknya sahabat. Dicium sama Nabi. Keningnya. Gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat berkata begini.
Ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, tidak ada satupun yang aku cium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, ini kepada anak-anak, salah satunya ya, maka orang itu nggak akan disayang oleh Allah. Nah dari situ bisa tahu. Jadi antum nggak usah ngasih tahu kalau mau ngelamar dia ya, bahwa bayinya ini ponaan, anak kakak yang baru melahirkan itu, bawa aja bayinya itu. Kan rombongan biasanya ngelamar itu kan rombongan ya. Antum masuk dewean lamaran ya, akhi? Hah? Dewean antum? Rombongan biasanya bawa keluarga, gitu kan ya? Melamar gitu ya. Nah, bawalah bayi, tapi jangan antum yang bawa, kakak ya. Nah, lihat nanti responnya si gadis itu. Kalau dia, sini 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 bayinya digendong sama dia, oh itu penyayang. Calon antum itu penyayang itu. Oh, antum kok antum sih? Maksudnya si bujang itu loh, ya. Gitu ya, Pak. Tapi kalau dia lihat bayi gak suka, gak diotek blas, wala senyum gak dengan bayi itu, hati-hati. Ini kayaknya gak sayang sama anak ini. Gimana menurut antum ya, akhi? Nah, itu ujian. Cara menguji seseorang. Sayang gak sampai anak. Nah, antum bisa tahu nanti istri antum itu. Oh, pasti lah kalau istri antum sayang pasti sama anak-anaknya, ya kan? Mana ada seorang ibu kok jembe anaknya, gak pernah dicium, walaupun lucunya luar biasa gitu, pipine kayak Pak Pau gitu. Masa dia gak mencium? Iya, ya, nah, kasih tahu, sayanglah sama anak-anak. Dan dia subur. Nah, gimana cara mengetahui wanita itu subur ya? Tanya, kapan kamu head? Nah, itu. Kalau dia head, dia bilang misalnya awal bulan atau tengah bulan. Karena pertanyaan seperti itu biasa ditanyakan, iya, biasanya nanya ibu misalnya, calon ibu mertua. Dok, kapan kamu head? Itu maksudnya ada dua. Yang pertama untuk mengetahui apakah dia itu subur atau tidak. Karena head insya Allah subur. Yang kedua untuk menentukan tanggal perkawinan. Supaya pas nikah itu nggak head. Ya seakan malam pertama head. Kapan mak? Ya baru aja. Waduh. Entenono 10 dino 7 hari. Head. Maka pilihkan tanggal waktu sudah bersih dari head. Paham ya kan? Antum tahu lah masalah gitu-gitu. Masa nggak tahu ya kan? Baik. Kemudian sungguh aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi Nabi senang kalau umatnya banyak. Iya. Makanya ada ikhwan-ikhwan yang nggak punya anak. Ya cari tahu sebabnya apa. Ini masalah sensitif ini. Kalau misalnya si yang mandul itu istrinya, ya boleh nikah lagi. Gitu. Tapi dididik dulu, diajak kursus dulu, kursus poligami. Loh iya, ada itu namanya ahli-ahli poligami itu apa sih namanya itu? Ya itulah. Kemudian mereka bikin kursus-kursus, nah, ajak di situ kursus supaya dia nggak kaget. Gitu. Karena dia punya hak untuk nikah itu. Nikah lagi maksudnya, karena dia pengen punya anak, pengen punya keturunan. Sedangkan istrinya itu mandul. Itu salah satu alasan yang biasanya istri yang mandul itu mengizinkan. Tidak marah dia. Kalau cemburu pasti ada lah. Dan nanti kalau di sidang ditanya itu cepat itu urusan.
Kenapa kamu mengizinkan? Karena mandul. Sedangkan suaminya pengen punya anak. Sebab anak-anak itu penting untuk ahli waris. Kalau nggak punya anak, siapa ahli warisnya? Saudara kandungnya. Jadi misalnya ada seorang wanita ini, mandul. Suaminya mati. Suaminya meninggal. Maka ketika wanita ini meninggal juga, siapa yang mewarisi hartanya? Saudara-saudari. Saudari kandung, saudara-saudari. Demikian ya kawan nih. Ini kita nggak bisa lama-lama nih karena di daerah ini ada soundwork. Jadi diskotik itu dipindah ke jalanan dengan alasan pesta apa sih? Budaya. Mana ada budaya? Kadzab, bohong. Mana ada budaya joget-joget dengan suara sampai jarak 1 kilo kedengaran. Apakah itu budaya kita? Apakah budaya orang Jawa dulu itu cingkrak-cingkrak? Kalau kita lihat sejarahnya budaya orang Jawa itu sopan-sopan, santun, pakai kemben, kemben apa pakai ini loh, ya itu. Nah, mana ada joget-joget cingkrak-cingkrak? Nggak ada. Itu sebenarnya hobinya orang-orang yang suka ke diskotik, ya. Kemudian minta dibiayai untuk joget-joget di tengah jalan. Itu saja sebenarnya. Maksiat sebenarnya. Nutup jalan ya. Tidak tahu ini bisa pulang pada kita orang ini. Ya mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat. Ya sampai di sini ya ikhwani. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.